Selamat pagi Nova. Halo Nasiti. Pada pagi hari ini aku mau ngajak kamu diskusi nih mengenai instansi X, mulai dari sistem pelayanan dan pengarsipannya. Nah, pertama mengenai sistem pengarsipannya dulu. Pada instansi X ini, sistem pengarsipannya menurutku kurang tertata. Sebenarnya sudah ada ruang arsip tersendiri untuk arsip hard copy, tetapi ada arsip-arsip yang tidak diletakkan pada ruang tersebut dan diletakkan pada atau aula. Entah karena mungkin ruangannya sudah tidak memadai atau alasan yang lain, nggak tahu. Nah, untuk pengarsipan pada ruang arsip yang pada ruang arsip ini itu sebenarnya sudah tertata dengan rapi. Nah, masalahnya ada arsip-arsip yang di TLC ini di aula yang menurutku kurang tertata dengan baik, bahkan seperti diletakkan seadanya saja kayak gitu. Jadi menurutku sistem pengarsipannya kurang baik sih kalau di instansi ini. Terus lanjut nih mengenai sistem pelayanan instansi X. Jadi instansi ini itu sebenarnya sudah bagus dalam hal pelayanan, mulai dari bagaimana memperlakukan stakeholder dengan ramah, memproses kebutuhan stakeholder dengan cepat, cekatan, dan sesuai kebutuhan. Selain memproses dan bekerja cepat, para pegawai di instansi ini tuh juga selalu menjunjung tinggi keakuratan dan ketelitian. Kenapa? Pada proses bisnis instansi ini, ketelitian tuh sangat diperlukan. Karena masih ada nih seringkali beberapa stakeholder yang kelupaan melampirkan beberapa berkas, padahal berkas tersebut kan harusnya penting dan diperlukan, bahkan sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pegawai-pegawai di sini selalu menjunjung tinggi ketelitian itu. Nah, dari segala kelebihan yang ada pada sistem pelayanannya, sebenarnya ada sedikit kekurangannya. Yaitu pada instansi X ini ada beberapa pegawai, 1-2 pegawai yang menurutku kurang memperlakukan stakeholder dengan ramah. Contohnya nih, jadi tuh pernah tuh contohnya ketika ada stakeholder yang berkasnya salah kan, lalu telepon nih ke instansi X untuk menanyakan, kenapa nih kok berkas saya salah? Kemudian dijelaskanlah oleh pegawai itu dengan baik, awalnya dengan baik. Namun stakeholder itu kayak masih ngeyel gitu. Padahal apa yang dilakukan stakeholder itu kurang sesuai atau salah ya. Nah, dijelaskanlah dengan benar dan sesuai aturan oleh pegawai. Nah, karena si stakeholder ini ngeyel terus, jadinya si pegawai ini mulai tersulut emosi dan ikut meninggikan cara bicaranya dan marah-marah. Kayak gitu sih. Jadi menurutku kurang baik ya dalam hal pelayanannya. Sebagai pegawai itu harus ramah dan memberikan yang terbaik. Mungkin memang pegawai tersebut punya sifat yang mudah tersulut emosi atau mungkin di hari itu moodnya kurang baik, tetapi sebagai pelayan publik seharusnya kita memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan. Sebisa mungkin nih kita menyampaikan dengan ramah, terus kita bisa manage kita dengan baik pula, sebisa mungkin kan kita sebagai pelayan publik. Terus pastinya harus sabar sih untuk menghadapi stakeholder seperti itu, karena pasti ada aja kan case di mana stakeholder marah-marah kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya sistem pelayanannya di instansi X ini sudah baik, tapi ada sedikit faktor itu yang jadi menilai pelayanan itu sendiri. Itu sih kalau dari instansi X yang mau aku diskusikan. Menurutmu gimana ya? Nggak disayangkan juga ya kayak gitu ya. Maksudnya instansi yang tujuannya untuk memberikan pelayanan itu harus memberikan pelayanan yang maksimal gitulah ya. Terus kira-kira nih ada perusahaan yang bisa dijadiin benchmarking nggak sih? Biar sebagai acuan gitu untuk perbaikan si instansi X ini. Kalau misalnya kita pakai Mandiri gitu, Bank Mandiri, kamu tahu kan? Oh iya, tahu. Kenapa kok Mandiri? Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman aku ya, jadi nasabah Mandiri, juga tadi aku sempat baca beberapa artikel tentang Mandiri. Bank Mandiri itu menempatkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan jadi pilar utama perseroan, sebagai dia yang menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan tuh.
Nah, selama pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan atau customer centric ini jadi salah satu pilar utamanya si Bank Mandiri, satu dari 5 pilar budaya kerjanya Bank Mandiri. Nah, banyak program juga yang dilakukan sama Bank Mandiri untuk mendekatkan diri kepada nasabah. Misalnya kayak contohnya kemarin ada momen hari Pelanggan Nasional di tahun September 2020. Itu Bank Mandiri senantiasa berusaha memahami kebutuhan nasabah dan terus-menerus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Nah, pada momentum tersebut tuh juga banyak cabang di seluruh kantor Bank Mandiri itu yang kayak bagi-bagi souvenir, terus ngasih promo, sampai diskon. Jadi emang benar-benar mereka ingin mendekatkan diri kepada nasabah untuk memberikan pelayanan yang prima gitu. Terus selain itu ya, untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah, Bank Mandiri itu juga selalu melakukan inovasi-inovasi dan pengembangan fitur layanan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi perbankan, kayak kemudahan pembukaan rekening online, terus penambahan dan pengembangan fitur pada Mandiri Online, kayak aplikasi yang kita pakai Mandiri itu kan, kamu tahu kan? Terus jadi nasabah itu bisa bertransaksi lebih mudah di mana aja dan kapan aja. Nah, kenapa sih aku nyaranin pakai Bank Mandiri? Karena dia itu menerapkan juga 5 nilai budaya perusahaan yang disebut dengan tip C. Ada 5 nilai. Yang pertama itu ada trust atau kepercayaan, kemudian ada integrity atau integritas, terus ada profesionalisme atau profesionalisme, terus ada customer focus juga atau fokus pada pelanggan, sama yang nilai terakhir itu ada excellence atau kesempurnaan. Nah, dengan adanya 5 nilai ini tuh membawa si Bank Mandiri ini dapat penghargaan selama 7 tahun berturut-turut. Nama penghargaannya itu Best Bank in Service Excellence dari Marketing Research Indonesia atau MRI dan dari majalah SWA. Nah, kita jadi bisa pakai Bank Mandiri sebagai benchmarking untuk perbaikan layanan di instansi yang tadi kamu bahas kan, Nastiti. Oh iya, bisa nih ya, berarti pakai Bank Mandiri. Soalnya emang pelayanan kepada nasabah itu dijadiin sama Mandiri sebagai pilar utama gitu, budaya kerjanya dia. Ya bagus sih. Aku juga pernah kan ke Bank Mandiri, itu sampai satpamnya itu benar-benar ramah gitu. Waktu itu jadi ceritanya kita pas mau penempatan kan disuruh bikin rekening Bank Mandiri tuh sebelum berangkat. Itu kan ngepasin tanggal berapa ya? Akhir tahun kalau nggak salah, pas libur gitu, pas tutup pelayanannya. Terus aku ke pas satpamnya itu bener-bener ramah gitu loh. Aku dibantuin bikin rekening Mandirinya online, stepnya gini, sampai dibantu ini tethering karena sinyal HP ku jelek kan. Dan itu saking bagusnya gitu loh, dari pelayanan atas-atas yang di bagian dalam teller ataupun sampai ke satpamnya itu emang bener-bener bagus kalau menurut dari pengalaman aku ya. Menurutku cocok-cocok aja buat jadi acuan atau inspirasi perbaikan di instansi yang tadi kamu ceritain itu. Ya benar, kan kalau dari Bank Mandiri itu kita bisa lihat ya, pelayanannya itu baik dari berbagai pihak, semua pihak itu memberikan pelayanan yang terbaik kayak gitu kan. Kalau instansi X tadi kan sebenarnya udah baik, tapi ada 1-2 pegawai yang mungkin ada yang perlu diperbaikin lagi biar makin sempurna gitu kan ya. Gitu. Kira-kira ada hambatannya nggak ya kita kalau melakukan benchmarking Bank Mandiri ini sama instansi X itu? Kalau menurut aku pribadi ya, kayaknya sih nggak ada sih. Soalnya menurutku kalau kita nerapin itu untuk perbaikan juga itu bagus-bagus aja, karena kita sama-sama di bidang pelayanan kepada masyarakat, jadi bisa sih dipakai. Kayaknya sih nggak ada hambatan ya, iya nggak sih? Iya, benar sih, sama-sama melayani masyarakat. Oke. Udah bagus sih. Oke, makasih ya Nova. Aku jadi tahu insight-insight mengenai benchmarking di Bank Mandiri itu. Siapa tahu benchmarking Bank Mandiri ini kan bisa kita terapkan di instansi X ini biar lebih baik lagi pelayanannya.
Iya, biar makin sempurna, biar makin menaikkan apa sih komitmen mutu ya, memberikan Iya. pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Betul. Ya, oke, makasih ya. Oke.